Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira. Saya akan menjelaskan tentang materi translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek dengan persamaan umum P, X, Y, T, A, B, P aksen, X tambah A, Y tambah B. Untuk memudahkan dalam memahami materi translasi atau pergeseran ini, di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu diketahui A 2,2, B 8,2, C 2,7, dan D 8,7. Tentukan koordinat akhir dari persegi panjang ABCD menggunakan translasi T 5,-4. Penyelesaiannya ditranslasikan menggunakan rumus yang di awal, yaitu P, X, Y, T, A, B, P aksen, X tambah 4, Y tambah B. Jadi, A 2,2 ditranslasikan 5,-4, A aksennya adalah 2 ditambah 5, 2 dikurang 4 sama dengan 7,2. Begitupun dengan B, yaitu 8,2 ditranslasikan 5,-4, jadi B aksennya 13,-2. Karena 8 tambah 5 sama dengan 13, 2 dikurang 4 sama dengan -2. Selanjutnya, C 2,7 ditranslasikan 5,-4, C aksennya 7,3. D 8,7 ditranslasikan T 5,-4, D aksennya 13,3. Setelah menyelesaikan contoh soal sebelumnya, ini adalah gambar yang dihasilkan dari translasi ABCD ke EFGH, yaitu dengan ABCD berbentuk persegi dan EFGH berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, 2. Rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah perputaran suatu benda di sekitar sumbu atau poros tertentu. Rotasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pusat 0,0. Rotasi positif berlawanan jarum jam dengan 90 derajat, pemetaannya X, Y menjadi min Y, X, dan 180 derajat X, Y menjadi min X, min Y. Rotasi negatif searah jarum jam, rotasi 90 derajat, pemetaannya X, Y menjadi Y, min X, dan 180 derajat X, Y menjadi min X, min Y. Yang kedua, pusat A, B. X aksen, Y aksen. X kurang A cos alpha kurang Y kurang B sin alpha plus A. X kurang A sin alpha plus Y kurang B cos alpha plus B. Untuk memudahkan dalam memahami materi tentang rotasi atau perputaran ini, di sini ada 2 contoh soal. 1. Tentukan bayangan dari A min 3,2, B min 7,2, C min 5,7 jika dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. 2. Tentukan bayangan A 2,-3, B 5,-3, C 2,-6, D 5,-6 jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi P 4,3. Jadi untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus yang sudah ada di awal, yaitu 180 derajat. Dengan A 2,1 dirotasikan 180 derajat menjadi A aksen min 2,-1, B 5,1 dirotasikan 180 derajat, B aksennya min 5,-1, C 2,3 dirotasikan 180 derajat, C aksennya min 2,-3, dan D 5,3 dirotasikan 180 derajat, D aksennya min 5,-3. Yang kedua, dengan pusat rotasi P 4,3 dan dirotasikan sejauh 90 derajat. Kita menggunakan rumus X aksen, X kurang A cos alpha kurang Y kurang B sin alpha plus A. Y aksen, X kurang A sin alpha plus Y kurang B cos alpha plus B. Jadi X aksennya 2 kurang 4 cos 90 derajat dikurang min 3 kurang 3 sin 90 derajat ditambah 4. Y aksennya 2 dikurang 4 sin 90 derajat ditambah min 3 kurang 3 cos 90 derajat ditambah 3. Hasilnya 2 dikurang 4 min 2 cos 90 derajat 0 min 3 kurang 3 0 sin 90 derajat 1 ditambah 4. Y aksennya 2 dikurang 4 min 2 sin 90 derajat 1 min 3 kurang 3 0 cos 90 derajat 0 ditambah 3.
Lalu dijumlahkan X aksennya 0 dikurang 0 ditambah 4 sama dengan 4, Y aksennya min 2 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 1. Begitupun dengan cara mencari jawaban dari B aksen, C aksen, D aksen. Di sini B aksennya 4,4, C aksennya 13,1, dan D aksennya 13,4. Berdasarkan penyelesaian sebelumnya, nomor 1 dengan pusat O 0,0 dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini adalah gambar yang dihasilkan dengan ABCD berbentuk persegi dan EFGH juga berbentuk persegi dengan aksen dari ABCD. Selanjutnya ini adalah gambar yang dihasilkan dari rotasi dengan pusat 4,3 dirotasikan sejauh 90 derajat. Jadi ABCD sebagai pusat utamanya dan EFGH sebagai aksen dari ABCD berbentuk bangun datar seperti ini. Perkenalkan, nama saya Naini Fitri. Saya akan melanjutkan materi tentang represi atau pencerminan. Represi atau pencerminan adalah transportasi yang memindah titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Untuk memperjelas materinya, di sini ada contoh soal yaitu tentukan bayangan titik A 1,1, B 4,1, C 5,1, D 4,5 jika direpresikan terhadap titik adalah 0, 0,0. Jawabannya adalah 1,1 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, A aksennya min 1,1, B 4,1 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, B aksen min 4,1, C 1,5 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, C aksennya min 1,5, D 4,5 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, D aksennya min 4,5. Saya Makfira, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi ini adalah bangun ruang yang didapatkan dari hasil perhitungan refleksi atau pencerminan. Dengan ABCD adalah sumbu asalnya dan EFGH adalah refleksinya. Yang keempat atau yang terakhir, dilatasi atau pembesaran dan pengecilan. Dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu pusat dilatasi O 0,0 dengan persamaan umum X aksen K kali X, Y aksen K kali Y. Yang kedua, pusat A, B dengan persamaan umum X aksen A tambah K, X kurang A, Y aksen B tambah K, Y kurang B. Untuk memudahkan memahami materi tentang dilatasi, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan titik A min 2, min 2, B min 4, min 2, dan C min 3, min 4. Hasil dilatasi dengan faktor skala 4 dan pusat dilatasi O 0,0. Yang kedua, tentukan bayangan titik A 2,1, B 5,1, dan C 3,3. Hasil dilatasi faktor skala 2 dan pusat dilatasi P 2,5. Jadi penyelesaiannya, yang pertama menggunakan rumus pusat O 0,0, yaitu X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen sama dengan K kali Y. Jadi kita akan mencari jawaban dari A aksennya dengan titik A min 2, min 2, yaitu dengan rumus X aksen sama dengan K kali X, Y aksen sama dengan K kali Y. X aksen sama dengan 4 kali min 2 dan Y aksen sama dengan 4 kali min 2. Hasil akhirnya X aksen sama dengan min 8 dan Y aksen sama dengan min 8. Jadi begitu juga dengan B aksen dan C aksen. Cara penyelesaiannya sama dengan A aksen. Jadi B aksennya adalah min 16, min 8 dan C aksennya min 12, min 16. Selanjutnya nomor 2 dengan pusat dilatasi P 2,5. Kita menggunakan rumus P A, B yaitu X aksen sama dengan A tambah K X kurang A dan Y aksen B tambah K Y kurang B. Jadi kita akan mencari titik A aksennya dengan A 2,1.
Jadi X aksennya 2 ditambah 2, 2 kurang 2, Y aksennya 5 tambah 2, 1 kurang 5. 2 ditambah 2, 2 kurang 2 sama dengan 0, 5 tambah 2, 1 kurang 5 sama dengan min 4. Selanjutnya, 2 dikali 0, 0, dan 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Jadi kita akan menjumlahkan 2 ditambah 0 sama dengan 2 sebagai X aksen, dan 2 dikurang 8 sama dengan min 6 sebagai Y aksen. Begitupun dengan cara penyelesaian B dan C. B 5,1, B aksennya 8,3, dan C 3,3, C aksennya 4,1. Dan ini adalah bangun ruang yang didapatkan dari hasil perhitungan nomor 1 dengan faktor skala 4 dan pusat dilatasi O 0,0 dengan segitiga berukuran kecil ABC dan EFD adalah segitiga berukuran besar sebagai aksen dari ABC. Dan ini adalah bangun ruang yang didapatkan dari hasil perhitungan nomor 2, faktor skala 2 dan pusat dilatasi P 2,5. Dengan segitiga ABC berukuran kecil adalah titik utama dan DEF adalah segitiga berukuran besar sebagai aksen dari ABC.